Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih semuanya yang sudah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada Mas Julius dari GIF.id Tour and Travel. Betul ya, Is? Ini teman satu angkatan saya di kampus yang juga sama seprofesi dengan saya di bisnis tour travel. Dan juga alhamdulillah sebetulnya ada satu lagi pelaku UMKM dari Muara Gembong. Dia punya usaha sablon, tapi katanya nanti jam 8 baru bisa join. Dan beberapa orang juga yang konfirmasi untuk datang sedang di jalan juga, nanti join, karena mungkin ini malam minggu, barangkali ada yang acara keluarga atau malam mingguan kali ya. Kalau ini muda-muda soalnya. Mas Julius juga masih single ya, Mas? Terima kasih. Di sini juga ada Bang Kopral dari Bekasi, Sukatani. Ada Cica, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ada Mas Adi Fikri, ini kita satu kampus juga di APP. Iya dia. Cuman ente angkatan siapa, Rudi ya dia? Iya, angkatan Rudi di bawah. Rudi ya, Mas Sigit. Ada Mbak Intan Aprilia, tadi saya udah sapa, tapi belum muncul. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, saya ingin sebelumnya menjelaskan dulu kenapa sih kita buat Prosper Institute ya. Ini sebetulnya dari kegelisahan bahwa khususnya karena ini mayoritas teman-teman dari Bekasi melihat minat untuk berdiskusi, minat untuk mengolah pikiran itu sangat terbatas, dan ini perlu kita gerakan. Saya pikir dengan forum-forum seperti ini memang tidak mudah, tentunya banyak hambatan karena lagi-lagi ya benar, tidak minatnya itu sangat, apalagi membaca ya, ngedengerin aja, berbicara, diskusi seperti ini sulit, apalagi yang lainnya. Untuk itu harapannya adalah sebetulnya Prosper ini tidak hanya bicara tentang pergerakan organisasi, tapi juga nanti akan bicara tentang menyasar. Prosper ini kan kemakmuran ya, kekayaan. Jadi harapannya tema-tema yang kita angkat di sini bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup dari teman-teman anggota ataupun teman-teman yang selalu ikut berdiskusi ke depannya. Rencananya ini akan kita buat setiap minggu, dan ini adalah awal, menurut saya nggak jadi masalah, karena saya pikir awal berdua pun jadi gitu, bertiga pun jadi, karena ini akan kita record, dan hasil recordnya itu akan kita posting, upload di channel YouTube Prosper Institute, dan ini nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain yang tidak bisa join. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Dan tema malam hari ini kita ingin coba berdiskusi ya. Berdiskusi tentang kondisi terkini UMKM dan pelaku industri pariwisata tentunya, serta bagaimana kisah atau story mereka untuk bisa survive dalam kondisi serba kesulitan ya. Saya juga merasakan betul gitu, karena saya juga pelaku di tour and travel sama seperti Mas Julius. Kita 1 tahun full tanpa income, walaupun ada sedikit-sedikit aja sih sebetulnya di bulan Januari. Dan banyak sekali teman-teman lain dan UMKM juga, termasuk Mas Fahmi, Nurijal Fahmi, sharing juga ke saya terkait kondisi
bisnisnya yang memang terdampak ya, tidak ada orderan karena biasanya ada orderan dari sekolah dia bilang, tapi karena libur, work from home, belajar dari rumah, akhirnya orderan juga terbatas. Nah, ini lebih menarik nanti kita diskusi aja. Dan di sini kita tidak jadi kita equal ya, sama ya, satu level lah istilahnya. Terus teman-teman yang lain pun nanti boleh kasih saran, boleh ngasih masukan, pendapat dan lain sebagainya. Oke, itu pembuka dari saya. Karena di sini sudah ada Mas Julius yang ready, kita langsung aja sharing dari Mas Julius terlebih dahulu. Silakan Mas. Oke, Bro Fauji, makasih banyak buat teman-teman semua. Nih kameranya kemana? Sini. Betul ini. Ini ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Jadi mungkin ini saya kebetulan diundang sama teman saya juga. Intinya sih kemarin sempat tanya juga, kita sebenarnya sekedar sharing. Agak kencangan Mas Julius suaranya. Sekarang udah? Udah, ya. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang ada Varianti, Mbak Dian, Mbak Itan, ada teman juga nih, ada Mas Adi nih. Semoga semua sehat selalu ya. Karena di tengah sekarang ini kita banyak teman-teman yang nggak tahu kondisinya sekarang atau apa ya, semoga yang nggak hadir, mungkin yang mau hadir kondisinya sehat, semoga disehatkan. Intinya sih saya pribadi mungkin pandemi dari tahun 2020 kemarin itu kebetulan saya pribadi itu terakhir itu stay di Thailand. Jadi sekedar gambaran aja, di Thailand itu sebelum pandemi Indonesia masuk itu udah ada beberapa yang ada yang dampak. Di Thailand ini sebelum kita kena dampak itu Thailand lebih dulu dampaknya. Pertama ada satu warga Thailand itu udah kolaps atau meninggal dunia. Nah di situ mungkin tingkat kedatangan turis buat ke Thailand juga itu udah lumayan sepi. Nah begitu saya di Thailand terakhir itu, Indonesia baru 2 orang, itu kebetulan di kota Depok ya. Nah itu di kota Depok kita udah hampir wanti-wanti dan nggak bisa prediksi juga karena kita kira kan kondisi COVID Corona ini atau pandemi ini kan cuma sekedar selingan lah, sebulan 2 bulan mungkin, karena kita begitu Corona ini datang Indonesia, kita juga awalnya cuma mungkin ini cuma sebulan 2 bulan kelar, cuman ternyata sampai sekarang kita kan belum bisa prediksi benar-benar pandemi ini udah beres atau belum. Karena saya pribadi tour travel yang saya jalanin hampir ya barulah itu mungkin kalau selain internasional kayak domestik mungkin masih bisa ke handle ya, yang dekat-dekat kayak Jogja, Bali, terus Malang, kota-kota lain gitu kan. Nah, tapi dampak dari internasional ini kan kita pengaruh banget, kayak mungkin saya pribadi atau teman saya Fauji itu kan sampai sekarang kita masih menunggu kabar. Terakhir tadi sore dapat info ASEAN atau Singapura itu bulan depan insya Allah udah mulai open, cuman mungkin masih ada protokol-protokol yang syarat-syarat. Pertama ada ada namanya travel pass, terus ada vaksin juga itu syarat-syaratnya, terus ada surat sertifikat atau sertifikat elektronik dari Singapura sendiri, itu harus punya. Itu gambaran aja, tapi nanti fix atau enggak mungkin nanti saya cari konfirmasi lagi. Nah itu udah hampir kurang lebih terakhir itu di Thailand tanggal 456 7 di Thailand, dan begitu masuk corona di Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang kita belum bisa keluar Singapura, Malaysia. Dapat info juga kalau umroh itu
Mungkin saya pribadi hanya main di 3 negara ya, Singapura, Malaysia, Thailand. Alhamdulillah 3 negara itu. Dan teman-teman yang umroh, mungkin sekedar gambaran aja. Mungkin yang lebih besar dari dampaknya itu teman-teman yang usaha tour travel khusus umroh. Dan baik lagi ke domestik. Domestik sebenarnya saya pribadi kemarin itu sempat mikir apa kita buka domestik aja, cuman di sini hampir sama kondisinya. Mau kita buka internasional kembali tapi tetap nunggu kebijakan pemerintah, mau kita buka domestik baru tapi masih ada syarat-syarat yang harus yang harus diperlukan. Nah, itu sebenarnya sampai sekarang, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita kan harus terus mungkin teman-teman di UMKM atau teman-teman yang usaha itu kita sama-sama mikir harus ngapain gitu. Karena harus terus income pendapatan kita itu harus ada. Nah, baik lagi ke COVID ini. Kemarin ada gambaran kalau khusus Singapura, Malaysia, karena kebetulan kan saya di 3 negara ini, karena masih terus berharap ini kapan bukanya. Singapura, Malaysia itu buka negaranya cuman hanya untuk bisnis dan benar-benar urgent kayak di kesehatan atau pejabat-pejabat negara, nah itu masih bisa. Terakhir lagi Batam yang dekat aja dari Singapura, cuma sekedar setengah jam lah datang Batam Singapura, itu masih close. Karena kemarin teman ada yang di Batam itu cuma mau cuma nyicipin napakin kaki kita ke Singapura itu aja udah benar-benar nggak bisa gitu. Karena baik lagi media di kita ini kan sampai sekarang masih masih publis masalah kondisi corona, terus korbannya berapa banyak, itu yang bikin kita kendala. Dan terus pertama ada sisi positifnya karena kita masih bisa mantau berapa korban yang ada di Indonesia, terus di luar kan sekarang ini udah hampir nggak ada infonya ya corona itu, khususnya di 3 negara itu Singapura, Malaysia, Thailand. Terakhir saya komunikasi sama teman-teman di Singapura. Di Singapura itu gambaran aja, di Singapura itu kondisi hotel penginapan di sana itu saya sempat komunikasi itu gimana, hotel kosong atau masukan atau apa? Masukan ada, yang nginap ada. Cuma kondisinya yang nginap di sana itu yang stuck atau nggak bisa keluar Singapura. Gitu. Jadi ada beberapa hotel yang saya komunikasikan itu kayak Singapura, hostel di sana itu semuanya tetap, tapi diisi sama pekerja yang nggak bisa keluar negara lah, tetap stay di Singapura. Nah itu masih ada. Tapi kondisinya di Singapura itu sampai sekarang biasa aja sih, nggak terlalu yang sebelumnya corona kan pendapatan devisa dari Singapura itu kan paling banyak salah satu negara. Dan alhamdulillah dapat info lagi dari pihak sana lah, ada kawan saya. Itu sebenarnya warga kita itu bisa ke Singapura. Cuma karena tapi nggak tahu benar atau enggak. Media kita ini kan terlalu masih publikasi lah masalah corona di sini gitu. Yang kita harapkan kan pertama info corona itu tetap ada, balance ya. Info corona itu tetap ada. Terus tapi terakhir kan Menteri Kemenkraf Sandiaga Uno itu mengusahakan gimana caranya kedua belah pihak negara ini itu supaya tetap open gitu, tapi dengan sesuai prokes. Nah itu untuk kondisi di luar sana ya. Nah untuk kondisi pribadi, dampak yang saya alamin selama corona ini ya alhamdulillah ngeri sedap lah, karena mungkin saya pribadi terus harus berpikir gimana caranya harus membuka usaha kembali, harus dapat pendapatan dari mana aja lah gitu. Tapi alhamdulillah saya kan masih ada bisnis yang lain yang masih bisa saya jalani.
Itu aja sih gambarannya, Mas Fauzi. Mungkin teman-teman sini, baik lagi saya pribadi hanya sharing-sharing aja. Itu aja sih. Iya, ya makasih Bro Julius. Kalau ininya apa bisa survive sampai setahun ini apa yang dikerjain? Ini dia pengen tahu juga kan? Sebelum Tour Travel ini saya buka, itu kebetulan saya ada bisnis usaha kecil minuman. Jadi kita punya produk distributor sendiri. Kita punya minuman, kita taruh di warung-warung dekat-dekat sini atau Jabodetabek. Yang paling dekat sih kan kebetulan saya pribadi kan tinggal di daerah Kabupaten Bogor. Jadi ada minuman yang kita drop di warung, kita canvassing semua, terus kita taruh minuman kita. Nah, itu sebelum saya buka Tour Travel, kebetulan usaha ini udah mulai. Jadi begitu corona ini ada, ya alhamdulillah masih ada di situ sih. Walaupun ya gitu. lumayan lah buat beli beras buat puasa nih. Paling itu aja ya, teman-teman. Alhamdulillah bisa survive ya. Tapi apa namanya, travel ya itu kan bisnis utama ya, nggak mungkin juga nanti akan dihilangkan kan. Cuma kalau ngelihat perkembangan ini teman-teman nggak apa-apa ya. Jadi memang UMKM ini kan luas ya. Jadi UMKM itu ada nggak cuma masalah produksi makanan, kerajinan gitu kan, tapi ya yang masih mikro, kecil, dan menengah itu kan juga masih dalam kategori ya, termasuk bisnis jasa juga kan masuk gitu. Nah ini kebetulan kita salah satu dibilang fasilitator lah yang punya yang berstory pada malam hari ini adalah Mas Julius yang memang pelaku industri pariwisata. Dan minggu depan itu kita benar-benar akan spesifik ngebahas pariwisata lebih lanjut ya. Karena narsumnya itu nanti Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia, namanya Pak Gede dari Bali, dan juga marketing eksekutif dari The Kaliurang Resort Jogja, namanya Mbak Meta. Itu ada 2 orang narsum di bidang pariwisata. Nanti juga barangkali di sini kan saya kenal ada kapasitas ada person-person yang memiliki kapasitas untuk berbagi, ini kan juga ada kayak Mas Adi gitu kan. Ini ada Mas Akrom juga. Nah, balik lagi Mas Julius, kira-kira untuk teman-teman yang lain nih, apa kira-kira yang harus benar-benar dilakukan ya? Karena kondisi pandemi ini serba ketidakjelasan, serba tidak jelas gitu kan, tidak ada ketidakjelasan gitu kan. Sampai kapan? Kemudian vaksin juga ini maju mundur ya, masyarakat itu ada yang positif, ada yang negatif, sampai akhirnya pemerintah harus memberlakukan larangan mudik dan larangan liburan tahun 2021. Tentu ini akan menurut saya pribadi ini akan memperpanjang kondisi COVID ya, kondisi pandemi di Indonesia, dan tentu akan memperpanjang krisis yang terjadi di teman-teman UMKM, termasuk krisis di teman-teman pariwisata. Nah, menurut pandangan Mas Julius gimana nih terkait ketidakjelasan yang terjadi di negara kita? Monggo Mas. Kemarin ya, mungkin belakangan ini saya terus cari info teman-teman travel. Jadi emang infonya ini agak simpang siur, karena pertama kemarin saya sempat share ke teman-teman pariwisata, teman-teman travel, itu khususnya Singapura, Malaysia, 2 negara itu dulu. Itu insya Allah infonya Juli udah buka lagi. Terus kemarin dapat info lagi baru awal-awal tahun 2022 itu baru buka lagi. Nah emang ini kan sebenarnya
bukanya itu kapan sih gitu. Nah, ada kemarin media apa ya, media salah satu e-commerce gitu. Nah, itu ini prediksi kalau travel atau pariwisata ini naik lagi, itu kondisinya benar-benar naik ya. Mungkin kalau untuk mulai 2022 itu kita ngambil pahitnya 2022 itu baru mulai naik lagi pelan-pelan, tapi untuk mulai up lagi itu 2025. Jadi tour travel itu baru up, benar-benar up lagi itu 2025. Tapi untuk gambaran sendiri, mungkin kalau saya pribadi kan ya kita ngelihatnya sebenarnya luar negeri itu ya, karena kita kan kondisinya kan khusus internasional. Nah, untuk luar negeri ini emang nggak jelas kapan bukanya, tapi kita mungkin belakang ini ada angin-angin segar lah, karena dari pemerintah kita kan mengupayakan atau mengusahakan gimana caranya minimal yang dekat dulu Singapura, Malaysia, Thailand ini kita benar-benar buka, walaupun kondisinya nanti apa ya berbeda gitu. Pertama mungkin ada nanti yang sebelumnya kita ke Singapura, Malaysia itu hanya cuma paspor aja terus ngisi form imigrasi, tapi mungkin kedepannya kita akan lebih ketat lagi, ada prokes atau ada vaksin dulu sebelum kita ke Singapura, Malaysia. Karena beberapa customer saya pribadi, kita semua udah booking ada yang udah pesan, Mas mana tur udah buka atau belum, kita udah baru 20 orang 10 orang. Nah itu kan sedikit ada apa ya, ada support tersendiri lah gitu. Nah dari kita sendiri terus cari info walaupun nggak jelas, cuman kita apa ya positif aja nih. Semoga kita awal pertengahan tahun ini udah buka lagi Singapura, Malaysia, minimal kan 2 negara itu dulu. Karena begitu 2 negara yang terdekat ini mulai buka, yang nggak kemungkinan juga kita kan negara-negara yang lain juga ikut buka, kayak Thailand, terus mungkin Mas Poti juga ada Hong Kong, Jepang. Nah itu mungkin bisa ikut. Apalagi umroh kan kalau nggak salah Juli juga udah mau mulai open. Kondisinya beda, ada prokes ya, terus dilakuin itu aja sih. Intinya sih kalau untuk masalah tidak jelas infonya ya kita positif, semoga tahun ini kita semua atau teman-teman pribadi atau customer saya pribadi minimal ada harapan lah, karena udah setahun ini kita warga kita ini apa ya bahasanya pengen jalan-jalan lah gitu, walaupun ya bisa sih ke domestik dekat Jogja, paling banyak kan sekarang udah ada liburan tipis-tipis lah, udah di kemana gitu. Kan beberapa juga ada yang apa yang ngabarin saya, Mas untuk kayu cuman kita masih berharap info dari pemerintah itu kepastiannya sih kita ya. Tapi kondisi teman-teman itu separah apa itu? Yes. Waduh, kalau teman-teman di grup itu ada beberapa yang kondisinya benar-benar valid banget, down banget. Karena kalau saya pribadi kan kebetulan belum apa ya, belum berkeluarga, mungkin masih agak sedikit apa ya, masih ada sedikit bebas. Cuman kan teman-teman yang dekat saya ini yang travel ada yang jual mobil, ada yang jual rumah. Mereka jual rumah, jual mobil kan penjualan mereka terus diputar buat usaha lain. Itu aja sih gambarannya. Ada yang usaha sebelumnya juga kayak saya kan ada usaha mereka travel, kita udah ada yang buka usaha optik, usaha jasa barang material gitu untuk bangunan. Itu alhamdulillah sih teman-teman ada yang sebagian ada yang seperti itu. Terus ada yang tadi benar-benar valid, benar jual rumah, gimana cara mereka dapat uang, komunikasinya. Iya. Emang luar biasa sih ya. Gue juga ngerasa
kita 1 tahun ini benar-benar sulit gitu kan. Sedangkan kalau mau cari kerja juga gimana ya? Ya susah juga, banyak yang di PHK, kita mau nyari kerja gitu kan. Ya alhamdulillah lah teman-teman yang masih bekerja itu, alhamdulillah gitu kan masih ada kepastian hidup. Sekarang ini gimana caranya kita bisa bertahan hidup, bisa makan dulu. Memang nggak jelas sampai kapan itu, nggak ada yang bilang 2022, 2023, bahkan tadi Julius bilang 2025, jauh juga Yus. Kalau gitu caranya harus benar-benar cari bisnis yang lain Yus. Pak, benar-benar kita normal lagi. Apalagi kemarin kalau saya kan kebetulan sebelum corona nyerang ini kan lagi on fire ya. Jadi Oh Singapura. iya, ente itu kan setiap minggu ya, seminggu malah sehari doang ada di Jakarta, besok udah berangkat lagi. Luar biasa itu. Singapura seminggu 2 kali, sekarang Singapura seminggu 2 kali, lihat di berita aja. Nah ya teman-teman, kita nggak bisa Mas Fahmi ini belum juga masuk, jadi kita nggak bisa dapat perspektif UMKM dari industri yang lain ini ya. Tapi nggak teman-teman, masalah. mungkin teman-teman ada yang mau di sharing atau apa? Iya atau teman-teman gimana ya? boleh berbagi lah terkait dengan kondisi pandemi yang menghajar UMKM di seluruh jenis industri ya, nggak cuma travel gitu. Barangkali ada yang mau sharing. Mas Adi boleh nih Mas Adi. Di. Ya. Monggo Di. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam ya, Bapak. Malam. Semuanya. Ya, tadi terima kasih banyak ilmu ya, pengetahuan baru dari Bang Julius dan Bang Fauzi. Ya, senior saya di kampus. Ya, sekarang ketemu lagi, kita bisa sharing. Mungkin dulu juga sering sharing. Sekarang lebih intens. Memang kondisi pandemi, saya sih bukan pelaku usaha langsung ya, pekerja, namun memang ada sedikit usaha sampingan, tapi nggak sebagus dari teman-teman yang lain lah. Saya salah satu pelaku usaha penjualan hewan kurban setiap tahun. Jadi hanya mainnya momen saja ya, 1 tahun sekali, beda dengan Bang Julius dan Bang Fauzi. Saya barangnya tetap dari kampung ya, produk yang akan dijual di seputaran Jabodetabek, ngambilnya dari kampung. 2020 pandemi, pada saat itu karena ini adalah bisnis keluarga, saya berpikirnya penjualan akan menurun gitu ya. Karena kondisi perekonomian semuanya hampir menurun, tapi kondisinya berbalik gitu ya. Jadi yang seperti yang tadi disampaikan, mungkin dalam kondisi pandemi ini memang ada usaha yang diuntungkan dan ada usaha yang dirugikan. Jadi ada 2 momen ya, dan ini adalah kalau di agama Islam momen ibadah, dan memang biasanya ya tren yang biasanya saya dalam setahun sekali paling cuman bawa ya 200 ekor gitu ya. Tahun 2020 coba bawa lebih sedikit gitu ya. Dan ternyata di luar ekspektasi gitu. Keinginan masyarakat untuk berbagi di pandemi justru tinggi gitu. Nah, momen ini yang memang dimanfaatkan oleh para petani ya, para petani hewan, peternak kurban, ini memanfaatkan itu pada saat itu. Jadi memang siapapun banyak sekali peternak-peternak baru ya, mulai dari 2020 sampai hari ini,
sampai saat ini sudah saya lihat udah banyak banget persaingan semakin ketat, tapi ya itu secara sales tidak terlalu turun di masa pandemi. Karena ya itu saya berpendapat pada saat itu mungkin justru ini kenapa banyak karena orang mau berbagi dengan yang lain di masa pandemi. Dan itu terbukti 2020 penjualan di atas rata-rata sebelum pandemi. Ya artinya yang sudah disampaikan tadi ya Mas Juli sama Bang Pauji memang ya ada juga beberapa usaha memang yang diuntungkan gitu ya di pandemi ini gitu. Seperti salah satu perusahaan tandem saya ya, yang dulunya pada saat sebelum ada pandemi penjualannya di bawah gitu ya. Dia salah satu penjual alat kesehatan yang mana sekarang penjualannya lebih dari 200% gitu. Nah, artinya ada sisi aspek positif dan negatif dari pandemi yang ada, dan memang saya akuin pariwisata adalah dampak terbesar yang dirasakan. Terbukti bahwa beberapa bulan terakhir ya saya bersama keluarga melakukan staycation di beberapa tempat dan itu harganya jauh di bawah harga normal. Artinya memang untuk mengisi kekosongan ya di kala pandemi, pemasukan orang tidak ada, banyak PHK. Jadi mungkin paling tidak hotel atau tempat wisata bagaimana caranya bisa menutupin harian dulu lah ya. Jadi bisa muter minimal break-even point lah ya. Kita tidak mencapai keuntungan tapi minimal karyawan dan lain-lain bisa diuntungkan gitu. Itu sih yang saya sedikit tangkap ketika beberapa waktu lalu ke tempat wisata masih di Indonesia ya, masih di daerah Pulau Jawa, Jawa Tengah. Jadi hampir semua destinasi, semua tempat penginapan itu harga beda dengan tahun sebelumnya. Ya. Jadi mungkin itu juga salah satu strategi. Nah ini mungkin nanti mau saya coba tanyakan ke Bang Julius atau Bang Pauji. Kira-kira nih ya, kan kondisi pandemi sekarang seperti ini ya. Tapi bagaimanapun kita harus survive yang tadi disampaikan Bang Julius. Idealnya usaha pariwisata tour and travel ketika menghadapi kondisi seperti ini, ya kita misalkan berandai-andai misalkan 2020, misalkan habis Lebaran beberapa tempat dibuka misalkan ya di domestik gitu. Kan secara ya contoh saya ada ya, saya dari Lombok ya. Hari ini saya cek tiket untuk pulang itu harganya jauh di bawah saya pulang tahun sebelumnya. Tahun lalu saya pulang dengan angka tiket yang paling murah itu minimal 700.000. Ya. Hari ini karena saya coba browsing aja ya iseng, dan saya ambil tanggal yang paling beresiko mahal adalah sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan itu harganya murah banget, jauh di luar ekspektasi, cuma 500.000. Nah, gitu ya. Iya, lalu saya mikir dong ini benar atau tidak gitu ya kan. Nah, di satu sisi pemerintah melarang, tapi di satu sisi tiketnya masih ada. Nah, saya mikirnya, nah apakah nanti Mas Julius atau Mas Pauji menggunakan metode itu untuk menarik customer dalam rangka menarik minat customer untuk melakukan tur ke beberapa negara atau beberapa daerah? Atau kira-kira strategi apa Bang yang bisa dilakukan pengusaha pariwisata untuk memikat customer? Karena kan kita tahu pandemi ini kondisi keuangan nggak sebaik tahun sebelumnya gitu. Tapi misalkan Mas Pauji atau Mas Julius dengan mengeluarkan angka yang sama dengan tahun sebelumnya, maka kemungkinan minatnya akan kecil kan gitu ya. Iya. Kira-kira apa tuh kiat-kiatnya untuk kita bisa ambil pasar lagi, tapi dengan kondisi saat ini memang keuangan dari masyarakat tidak sebaik tahun kemarin gitu. Apakah mungkin sudah ada sharing dengan teman-teman di luar negeri bahwa
memang hampir semua negara melakukan penurunan harga atau apa, ya itu mungkin bisa di-sharing. Itu sih Bang, sedikit dari Iya, iya, saya. iya. Terima kasih atas waktunya. Mantap, mantap, mantap. Iya, jadi apa namanya? Mungkin langsung Kalau gue sebentar ya. Apa namanya? Nanggepin. Memang kalau sebetulnya kalau gua atau saya ya akhir-akhir ini mau menyuntik mati dulu TOEFL gitu lah. Walaupun memang nggak juga seperti itu, harusnya publikasi itu tetap jalan. Tapi publikasi pun dengan minat masyarakat yang sangat rendah itu nggak berdampak apa-apa. Kita hanya menunggu selesai vaksin, kemudian vaksin itu sudah katakanlah 260 juta penduduk Indonesia divaksin, berapa target pemerintah? 40 juta atau 50 juta gitu ya. Kayaknya Itu udah lebih bagus gitu kan. Itu kita udah bisa ke sana ke sini. Nah, ini baru aja kejadian kemarin. Jadi memang saya juga ada tamu yang hot ya dari tahun lalu. Mereka mau ke Singapura, Malaysia dari Sulawesi, tapi terpaksa harus di stop dulu. Dan mereka mau berubah nih, rencananya mau ke Bali dan Lombok. Oke, kita udah kasih harga 2 bulan lalu. Ternyata mereka tiba-tiba hari ini WA, Mas Fauzi, kita mau ganti ke tanggal 29 atau 28 Mei setelah Lebaran. Terus dia bilang, oh nggak masalah, saya bilang. Cuma saya dapat info tuh dari temen yang di Bali sama di Lombok, katanya harga hotel di sana banting harga semua ya. Oh gitu kan. Artinya ada kemungkinan seperti itu. Yang penting sebetulnya kan bagaimana operasional tertutup ya. Operasional tertutup, kemudian jalan gitu. Karena mau pasang harga tinggi pun susah gitu. Cuman kalau saya memang Julius juga sama main di internasional. Jadi ini regulasinya bukan hanya regulasi Indonesia kan, tapi di luar juga. Prediksinya begini, ketika misalkan Singapura membuka bordernya untuk untuk turis, ini udah pasti sertifikat vaksin itu harus ada untuk masyarakat Indonesia. Kemudian apakah sebegitu mudahnya Singapura membuka bordernya? Kan juga nanti akan ada tanda tanya. Jadi nanti banyak variabel lah sebetulnya. Tapi yang tadi sepakat tuh Mas Adi bilang pandemi ini tidak semua sektor industri terdampak, ya memang betul. Banyak juga yang diuntungkan. Itu tadi menarik juga tuh jualan sapi. Ini kan dekat lagi mau Idul Fitri, Idul Adha kan pasti oke juga tuh. Sama kayak ada kenalan saya juga di Bekasi, dia penjual sapi juga. Itu dari saya, barangkali Julius. Oh ya, gambaran terakhir kemarin itu di Malaysia. Saya kan beranggap gimana ya? Gimana sih kondisi di Malaysia itu sebenarnya? Karena di Indonesia ini, di kita ini, itu yang namanya PSBB, yang namanya lockdown, terus namanya apa, aturan lah gitu, sistem kayak gimana. Nah di Malaysia itu benar-benar pure lockdown, dan mereka itu tapi nggak tahu kalau sekarang ini kondisinya seperti apa. Tapi yang terakhir bulan-bulan kemarin itu dapat info karena di Malaysia itu lebih parah kondisinya dibanding negara kita. Sama lockdown itu benar, warga-warga di Malaysia itu kondisinya ya benar-benar full di dalam rumah. Dan kalau sebentar keluar rumah itu gambarnya kayak sanksi. Terus tapi mereka ada push dari pemerintah kayak terus kayak uang walaupun nggak banyak gitu, itu rutin. Nah kondisi usaha di Malaysia kayak warung-warung, usaha apa aja, nah itu mereka benar-benar down sekarang. Kayak apa, souvenir gitu yang benar-benar
turis atau dari luar itu beli, nah itu udah benar-benar sekarang udah benar tutup semua. Nah itu kondisi di negara itu di Malaysia. Nah terus itu juga tadi benar sedikit info juga, karena apa ya, semua bisnis ini kan ada yang menguntungkan, ada yang kurang lah menguntungkan di pandemi. Salah satunya tadi mungkin gitu kan, teman-teman saya atau teman-teman Fauji juga beberapa yang main di sektor bisnis yang lain, khususnya kesehatan yang biasanya sebelum corona itu tahun pertama itu target berapa juta gitu. Ini belum nyampe setahun atau baru sebulan udah apa ya, memenuhi targetnya itu luar biasa gitu. Yang bukan perhatian apa ya, yang benar-benar baik lagi ya, benar-benar terdampak ini kan ya mungkin teman-teman di pariwisata, teman-teman lain kayak domestik itu sekarang alhamdulillah kan udah sedikit pelan-pelan udah mulai apa ya, udah mulai normalisasi lah gitu. Ada teman yang main khusus Bali, Jogja itu sekarang yang punya travel bus mereka udah bisa. Nah, kan sekarang baik lagi kondisinya kayak sekarang mudik itu kan pengaruh apa ya, mudik itu kan sekarang katanya mau ditutup atau nggak boleh. Nah ini kan masalah buat teman-teman yang main travel bus itu kan yang apa ya, benar-benar masalah banget lah gitu. Nah begitu dapat info dari pemerintah kalau mudik ini dilarang, nah ditambah lagi masalah. Jadi begitu kemarin ada info katanya udah buka lagi, nah itu ada angin segar lagi. Nah kemarin ada lagi info lagi, ini kan masalah di kita ini kan simpang siur sebenarnya, maunya kita ini oke, mudik dibuka tapi dengan protokol kesehatan, tapi kan nggak bisa benar pure kita semua itu bisa mudik. Nah, itu sih gambaran buat tadi kan apa ya, gambaran di negara lain ya, di Singapura sebenarnya kondisi warga sana, ada teman saya itu pekerja di MRT, khusus MRT sana, itu sebenarnya biasa aja karena di apa ya, konsumsi sama warga sana itu yang kerja turis berusaha sukses di negara ini. Dan itu kan banyak turis gitu di Singapura. Oke, Yus. Alhamdulillah nih ada Bang Fahmi, wah, udah muncul nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Lagi di kecamatan. Saya tadi lagi di perjalanan. Oh, jadi itu acara. Iya, itu di belakang. Oh iya. Ini apa namanya? Kita udah mulai dari setengah jam yang lalu. Itu Ya. Dari apa, Mas Julius dulu tadi kita bahas masalah travel, perkembangan kondisi travel di saat pandemi saat ini. Kemudian tadi juga ada Mas Adi yang sudah kasih masukan, dan apa namanya, nanti juga mungkin masih ada lagi yang lain. Nah ini langsung aja ke Bro Fahmi, Nurijal Fahmi atau alias Gemblong, Ya. owner dari Muara Gembong Image. Bagaimana pandangannya kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap kondisi bisnis ya? Itu. Kemudian kalaupun memang berpengaruh, itu bagaimana cara untuk survive, atau misalkan tadi juga Mas Adi Fikri bilang ada juga bisnis yang tidak berpengaruh gitu kan, malah justru pengaruhnya positif terhadap penjualan seperti sapi hewan kurban atau kambing, sapi hewan kurban, kambing ya, sapi ya, kambing juga. Itu malah justru 2020 malah bagus gitu kan. Nah, kira-kira pengen tahu untuk industri
seperti sablon itu seperti apa gitu. Monggo Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampaknya untuk industri sablon yang saya alami ketika pandemi sangat turun, produksi sangat turun. Yang tadinya kita produksi sekolah-sekolah, semenjak COVID sekolah jadi terhenti. Satu itu, cuman ada cara lain gitu. Di samping itu menggunakan toko online. Jadi kita mainnya di toko online gitu untuk produksi. Sorry, motong Bro Fahmi. Sorry, motong. Yang lain aman nggak suaranya? Suara Bro Fahmi aman nggak? Oh, putus-putus ya. Malahan dia terhenti nih. Oh, ada yang bagus. Produksi Ini mah bukannya putus-putus lagi. Oh iya. Bro Fahmi, sorry bro. Di chat aja, Om. Di aku nggak bagus. Oh iya, berarti ini ya. Di chat aja, di chat. Dia nggak dengar itu. Ya. Di Johandaya, bagus. Halo, Bro Fahmi. Halo, Mi. Halo. Oh iya, kayaknya gangguan ya. Nggak ada ya? Hilang ya? Hilang. Iya. Oh, ada Pak Rizky. Ini kok lagi di rumah sakit ya? Oh, ini ya, apa namanya, lagi isolasi? Yoi. Oh. Tapi besok pulang. Sudah negatif? Sudah negatif ya? Oke. Ya, sehat, syafakallah. Selalu. Nah ini gimana, Bro Fahmi, aman nggak? Coba tes suaranya. Ya, cek. Gimana? Aman. Lanjut. Oke ya, kita ulangin lagi. Pengaruh terhadap pandemi, produksi yang besar itu jadi menurun. Seperti yang tadi sekolahan kita produksi seragam, terus juga teman-teman dari kelas gitu. Biasanya mereka asal pergantian kelas bikin kaos gitu. Semenjak COVID sekolah dirumahkan, jadi mereka tidak lagi order gitu. Dan caranya akhirnya kita menggunakan toko online kayak seperti di Shopee, di Lazada, dengan menggunakan iklan berbayar. Jadi modalnya kita di iklan doang gitu. Jadi kita pemesanan satuan untuk ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi antisipasinya menggunakan online
Itu dampak dan cara. Jadi caranya ketika dampak kita menggunakan toko online gitu. Jadi tidak lagi produksi skala besar gitu. Jadi produksi besarnya menurun, yang tadinya 300 piece per bulan jadi cuma ada 100 piece gitu. Oh, iya. Nah terus apa namanya itu kan berarti ini ya retail ya, akhirnya jadi main retail ya, main satuan. Iya. Berarti emang berapa persen penurunannya semenjak COVID terhadap produksi, terhadap penjualan? Itu penurunannya sampai 80%. Oh, besar ya. Besar. Kalau Bro Julius tadi 100% nih. Kalau kita masih 80% gitu. Karena masih bisa di toko online gitu. Oh, iya. Cuman main modal di iklan doang kayak gitu. Oh, ada iklan berarti? Ada iklan, kita bantuan sama iklan di Facebook, di Instagram gitu. Oh. Jadi ketika dia ngeklik langsung ke toko online gitu. Terus gimana 20% penjualan itu bisa mengcover biaya hidup lah misalkan, atau operasional usaha gimana itu? Nah, jadinya yang tadinya kita produksi dua orang ya cuma jadinya saya sendiri gitu, teman-teman ya di rumah kan gitu, karena cuman yang tinggal 20% ini keuntungannya gitu, yang 20%-nya menurun. Jadi mau nggak mau kita stop dulu teman-teman yang bantuin kita gitu, biar supaya produksi ini tetap muter berjalan gitu. Kalau di industri pariwisata kan tadi Mas Julius bilang memang benar-benar total ya, apalagi dia main di internasional. Jadi dari bulan Maret semenjak ada kasus positif di Depok itu benar-benar total ya, stop gitu kan sampai sekarang. Artinya benar-benar nggak berjalan, kecuali mungkin domestik yang kecil-kecilan. Nah kalau bisnis industri sablon ini kan memang oke lah tadi Mika segmentasinya adalah sekolah ya, anak-anak sekolah. Apakah memang flat dari awal sampai sekarang cuma 20% penjualan, atau di saat seperti ini udah mulai ada kenaikan penjualan? Ya, kalau untuk mulai sekarang udah ada kenaikan gitu. Kayak seperti sekolah-sekolah sudah mulai mempersiapkan untuk masuk sekolah. Yang tadinya kan di Januari mau masuk sekolah tuh, mereka sudah masuk order untuk masker. Akhirnya ketika kita produksi baru 10%, pas Januari tidak jadi masuk, akhirnya di stop dulu. Nah nanti nih kembali produksi itu rencananya di tahun ajaran baru ini gitu. Bisa ada yang nanya apakah penurunan penjualan mengakibatkan internet jadi putus-putus? Tapi enggak, saya tahu betul kalau di Muara Gembong itu emang agak susah sinyalnya. Betul, ini saya emang dia tadi cari sinyal gitu. Akhirnya baru dapat tempat yang pas. Iya. Dulu pernah ke Muara Gembong itu waktu masa-masa 2 tahun lalu itu sampai benar-benar kesasar kan, nyebrang sungai. Karena mapnya benar-benar kacau sinyalnya. Ya. Oke, itu gambaran dari Bro Fahmi, tadi juga dari gambaran Mas Julius. Artinya memang kedua sektor industri UMKM ini antara travel dan pariwisata dan sablon itu mengalami
mengalami penurunan yang luar biasa gitu kan. Tapi ada juga yang bisnis 2020 orang itu cenderung meningkat keinginan untuk berbaginya, sehingga yang rata-rata 2019 itu katakanlah misalkan 200-300 ekor, itu justru 2020 melebihi itu gitu. Nah, melihat kondisi seperti ini kan tentu kita punya perspektif yang berbeda-beda ya terhadap kondisi UMKM saat ini. Tapi memang harapannya, walau dengan kondisi bagaimanapun, ya pasti kita harus mencari solusi untuk bisa bertahan lah bagi ya teman-teman yang memang sulit. Ya, kita buka diskusi lagi ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah di sini juga ada Bu Mala, teman dari Jakarta nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bu. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ini ada juga Akrom Maulana. Assalamualaikum, Mas Akrom. Waalaikumsalam, Bang. Oh ya, monggo yang lain kalau ada yang mau sampaikan atau ditanggapi. Cica? Masih ada? Ada, A. Nah, gimana, Cak? Ada yang mau dikomentari? Dari perspektif mahasiswi? Enggak kayaknya, A. Oke, Aku balik mau lagi nanya ke... dong. Oh, boleh. Kan, Bang Fauzi sama Bang Julius bisnis travel ya kemarin Iya. itu ya. Aku kan sorry ini ketinggalan. Iya. Nah saat pandemi ini gimana tuh ya begitu. Aku sih lihat kayak misalnya ini ada orang memanfaatkan misalnya kayak aku kan grup renang gitu ya, ada grup renang gitu. Jadi memanfaatkan orang-orang yang renang ini tuh melakukan kegiatan misalnya kayak kemarin tuh open water, terus di planningin lagi kemana begitu. Mereka udah membuat paket-paket seperti itu gitu loh. Memang harus dibuat kreatif seperti itu begitu, walaupun mungkin memang dari segi pendapatan mungkin belum high seperti biasa sebelum pandemi ya gitu loh. Nggak tahu kalau Bang Fauzi sama Bang Julius gimana? Oh iya. Iya, Mbak. Mau Mas Julius dulu atau saya dulu? Terserah. Iya, Mbak. Terus terang memang saya semenjak COVID ini belum lagi menganalisis ya peluang-peluang apa yang ada di dunia pariwisata. Karena dengan tentunya kan kita memang melihat pengalaman, tapi juga tidak harus hanya berdasarkan pengalaman, tentu harus berpikir sekreatif mungkin ya. Justru saya baru tahu kalau misalkan memang ada marketnya ya, Mbak ya, kayak gitu ya. Seberapa besar ya, Mbak? Kayak aku gini kan, dibuat grup khusus gitu. Enggak, dia kayaknya kerjasama sama misalnya klub renang aku gitu kan. Ya, terus nanti dibuat umum kira-kira udah ada berapa kayak kemarin peserta 30-50 orang dibuat nih kemana gitu. Ini kita belum lama lagi nanti bulan Juni sampai Juli gitu mau ke Pulau Komodo gitu kan. Tapi diiniin apa namanya sesuai dengan hobinya kita, misalnya ada laut yang bisa kita renangin gitu kan kayak begitu. Jadi gitu dimanfaatkan hobi di dalam klub
kita gitu. Buat dia kan lumayan ya gitu loh, Iya. ada masukan. Saya ngeliatnya oh ya good juga ya dia buat paket gitu buat kita ya, menarik buat kita mau gitu. Kayak gitu. Berarti itu di handle sendiri atau dilempar ke travel, Mbak? Jadi tuh kayaknya ya yang ngerjain tuh travel ya kali ya. Tapi kayak kerja sama ya dilempar ya, tapi sama-sama kerja sama pengurusnya ya gitu loh. Iya. Ya memang sebetulnya segala macam cara itu udah kita coba ya Mbak ya dari awal itu. Karena saya juga kan masuk di Asosiasi Insan Pariwisata Indonesia. Kita coba di akhir 2020 itu buat paket Bali, yang Bali, Lombok, terus Komodo juga udah kita buka tuh, NTT ya. Bahkan kita buka Bali itu dengan harga yang fantastis, Mbak. Jadi paket 800.000 aja udah bisa keliling Bali 3 hari dengan hotel bintang 3 plus ya. Kemudian kita Lombok juga sama, malah banyak sekali insentif-insentif dari maskapai seperti AirAsia, kemudian dari hotel juga kasih insentif yang luar biasa. Tapi tetap juga, dan diperparah lagi sebetulnya seringkali pariwisata ini dibenturkan sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang memang kebijakan itu ada tujuan tentunya bagi pemerintah gitu. Salah satunya misalkan dulu dan itu udah banyak sekali bookingan yang masuk Mbak, kayak ke Bali, ke Lombok. Tapi tiba-tiba pemerintah memberlakukan yang namanya swab antigen gitu kan. Itu seketika bookingan itu harus di-cancel sama customer. Karena mereka berpikir kalau 5 orang mungkin ya kalau kelas menengah ke atas itu tidak problem sebetulnya. Tapi kalau yang kelas menengah ke bawah mereka mau liburan ke Bali dengan swab antigen ketika itu masih 250 sampai 300 dikali 5 orang, itu sudah harus ngeluarin tambahan 1,5 juta. Nah, harapan lagi ada sebetulnya sekarang, Mbak, di pertengahan tahun 2021 ketika kita berharap ada momen mudik dan juga ada momen liburan pasca Idul Fitri. Tapi ternyata pemerintah harus memberlakukan tidak ada mudik dan tidak ada liburan otomatis kan karena tidak ada yang mudik. Nah, ini juga memukul teman-teman travel gitu. Ya itu dari pandangan dari saya, Mbak. Tapi ya tetap aja itu ide yang bagus, Mbak. Nanti coba saya pribadi akan mengkaji untuk coba membuat paket-paket yang seperti itu ya. Mungkin tapi dari memang Mas sih Julius. aku mau cerita juga, Iya. jadi mereka nggak bisa juga lebih dari berapa orang sih, kalau lebih dari sekian orang juga kayaknya mereka kena gitu loh. Mereka juga nggak bisa banyak-banyak, padahal misalnya mau ikut tuh banyak nih gitu kan. Tapi mereka juga nggak nggak berani juga, takut di stop kegiatannya kan kita gitu loh. Iya. Ya gitu. Dan kita memang juga harus nyerahin rapid antigen itu juga kemarin gitu. Wajib. Oke, makasih ya. Iya, Mbak, makasih juga. Mas Julius? Kalau dari saya pribadi ya, emang kita kan harus apa ya, mikir gimana tetap berjalan inovasi-inovasi yang kira-kira apa sih yang benar-benar bisa diolah gitu dari, karena yang penting masih berhubungan sama bisnis kita itu. Kemarin sempat pikir kebetulan Turki dan ada satu negara lagi, Turki itu kan udah mulai open ya, udah mulai buka. Maka masih ya, kita kan tergantung permintaan juga. Kita udah usaha kayak tadi misalnya Fauji kan udah usaha untuk buka trip-trip domestik, walaupun kita sebenarnya fokus di nasional kan. Cuma kita balik lagi ke permintaan, karena
apa yang udah kita buat atau inovasi dari trip misal kita buat mandekan, ya betul lagi masalah kebijakan kayak harus tes ini tes itu yang bikin kita terus pikir gimana caranya kita harus tetap bergerak. Apa aja sih? Siap, Mas Julius. Ini ada Ini sih pertanyaan dari Turki. Dari Mas siapa tadi? Handaya ya. Saya buka dulu. Apakah kebijakan Yo, Mas pemerintah saat ini belum mendukung untuk kebijakan di bisnis travel? Mau disampaikan langsung nggak nih? Langsung aja. Monggo. Mas Jo Handaya. Oke, berarti pertanyaan chat aja ya. Jadi kalau saya sih memang gimana ya, apa namanya, ya memang terkorban nih sebetulnya ya, bukannya tidak, ya terkorban itu kan berarti sama aja belum mendukung gitu. Tapi kan jelas pemerintah ini serba salah. Jadi saya juga mengutip beberapa komen-komen dari luar ya, karena saya pun nanti punya asumsi pribadi gitu kan terkait dengan ada yang bilang pandemi ini ada kepentingan globalis untuk hal-hal misalkan harus jual vaksin, harus jual alkes segala macam. Ada juga yang berpikir bahwa ini murni adalah bencana biologis yang terjadi gitu kan. Tapi kan itu semua juga menjadi tanda tanya ketika tidak ada kejelasan juga seperti apa jumlah yang terkena itu, datanya seperti apa juga kan, dan pada kenyataannya teman-teman pariwisata itu menganggap sekarang kondisi ya dibilang new normal emang benar-benar normal, masyarakat sudah terbiasa, masyarakat pun sebetulnya sudah siap dengan untuk berlibur gitu kan, tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Tapi seringkali banyak ya, kalau saya bilang tadi ada dua momentum kebijakan pemerintah yang paling dekat itu sangat menyesakkan di teman-teman pariwisata, karena itu pun yang menjadi diskusi kita di asosiasi. Besok insya Allah saya juga ada rakerda di Insan Pariwisata Indonesia Jawa Barat Provinsi, dan itu temanya pasti juga akan bagaimana memulihkan kondisi pariwisata. Setidaknya di 2021 ini teman-teman pariwisata benar-benar bisa bangkit, bisa terus survive, bisa minimal untuk mengcover hidupnya itu selesai gitu. Jadi itu Mas, tapi bicara masalah betul atau tidaknya apa kebijakan itu seperti apa ya, saya juga tidak mau berbicara menyalahkan pemerintah, tidak juga gitu kan. Seperti itu Mas. Mas Julius, kita ada waktu 5 menit lagi sebelum kita tutup sesi sesi pada perdana diskusi kita pada malam hari ini. Barangkali yang lain masih ada. Mas Julius masih ada? Mas Fahmi, gimana? Oke, teman-teman, karena kita juga terbatas oleh waktu, jam 21.00, dan ini memang sebetulnya perdana buat kita membuka sebuah diskusi ya. Tentunya diskusi yang kita berharap semua ini bisa menjadi tempat kita untuk beradu gagasan, beradu pemikiran, sehingga tentunya ada hal-hal yang bisa kita coba pikirkan secara bersama. Tentu di awal ini jauh dari kata sempurna, karena ini juga kita buat secepat mungkin. Yang penting kita eksekusi dulu, tapi mudah-mudahan ke depan kita akan terus perbaiki, dan kita akan coba libatkan lebih banyak lagi untuk
terlibat di forum diskusi ini gitu kan. Insya Allah kita buat ini secara rutin seminggu sekali dengan tema-tema yang berbeda. Oh gitu ya, berarti selama pandemi saat ini memang nggak bisa jadi kesempatan khususnya di bisnis travel. Beberapa case yang dulunya nggak bisa sekarang jadi bisa karena pernikahan, rapat, demo, dan lain-lain. Ya, kalau ya memang sebetulnya banyak yang bisa menyesuaikan ya. Contoh misalkan, sebetulnya harapannya itu kan teman-teman pariwisata, saya sedikit mengomentari, sebetulnya harapan teman-teman pariwisata itu ketika dulu pemerintah menggaungkan new normal ya, new normal, kebiasaan hidup baru, di mana di situ kita semua juga bersimulasi. Jadi teman-teman pariwisata itu di semua destinasi, hampir semua destinasi itu diwajibkan untuk mendemonstrasikan atau menerapkan protokol kesehatan di tempat destinasi itu. Nggak hanya tempat destinasi ya, tapi di transportasi, di mana bis itu harus tersedia hand sanitizer, kemudian juga harus ada masker, terus dan lain sebagainya. Seluruh transportasi juga seperti itu. Dan namun lagi-lagi ya kita tidak bisa berbuat banyak ketika ada aturan tambahan, misalkan PSBB, gitu kan? Itu kan semua wewenangnya ada di pemerintah. Kita sudah oke dengan tidak bermasalah dengan social distancing kah atau misalkan protokol kesehatan kah, tapi tiba-tiba pemerintah menerapkan PSBB. Ini terjadi saya waktu ada trip di bulan Januari, 12 Januari saya ada trip ke Jogja 200 orang. Itu sebelumnya PSBB sudah tidak berlaku kan di akhir tahun 2020 itu udah selesai PSBB. Nah, kemudian kita berharap di Januari itu udah oke tuh. Nah, tiba-tiba pemerintah itu waktu itu memberlakukan tanggal 10 Januari 2021 yang namanya PSBB lokal untuk Jawa Bali ya. Teman-teman masih ingat ya? PSBB lokal untuk Jawa Bali. Di situ juga akhirnya, hampir aja trip saya yang ke Jogja itu benar-benar stop. Untungnya kita udah nekat kita berangkat, tapi tetap semua kita swab, semua kita antigen gitu kan. Meskipun memang akhirnya di lapangan itu kita uber-uberan. Ketika rafting kita harus bagi 4 bis, satu bis dulu masuk karena takut nanti tiba-tiba ada satgas grebek gitu kan. Terus kita makan malam di Jogja di Ring Road, harus jam 6, sebelum jam 6 harus sudah sampai tempat makan. Ternyata kita lewat dari jam 6 gitu kan, jam 7 jam 8 baru sampai tempat makan. Akhirnya kita kucing-kucingan juga sama Satpol PP. Bis harus dimasukin ke tempat resto, tapi tiba-tiba udah masuk, kita matiin semua. Lampu di luar mati, depan mati, hanya dalam aja tempat makan yang hidup. Nah, itu kondisi-kondisi yang kayak gitu. Kalau teman-teman di pernikahan ya, mereka juga menyesuaikan. Kita juga siap dengan menyesuaikan gitu kan. Tapi ya gimana ya? Seperti itulah kondisinya. Nanti mungkin minggu depan ya, teman-teman, kita bisa sambung lagi secara spesifik. Temanya adalah pulih dunia pariwisata bersama Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia, salah satu asosiasi pariwisata di Indonesia, dan juga saya mau coba untuk beberapa manajer eksekutif dari hotel yang sudah confirm, dari manajer eksekutif The Kaliurang Resort di Jogja. Nanti saya coba lagi, mungkin salah satunya manajer eksekutif di Hotel Ayola Tasnem Jogja juga. Nah, itu mudah-mudahan besok bisa lebih menarik secara mendalam kita membahas tentang dunia pariwisata. Oke, teman-teman, karena kita sudah pukul 21 dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat fasilitator pada malam hari ini, ada Mas Julius dan ada Mas Fahmi. Terima kasih atas info-info dan masukannya. Serta yang lainnya di sini ada Cica, ada Mas Adi, makasih Mas Adi.
Siap. Terima kasih tadi udah kasih masukan, Mas Akom, Mbak Mala juga makasih, Mas Jo Handaya makasih juga sudah tadi bertanya. Sampai bertemu di kesempatan minggu depan dan mudah-mudahan walaupun kita di sini tidak sistematis ya, sebagai awal ya kita coba mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi untuk diskusinya. Dan kesimpulan dari saya yang coba menangkap semuanya adalah memang tidak semua UMKM itu terdampak dari pandemi dan menyebabkan mereka krisis. Ada beberapa juga industri yang memang oke, bahkan dia cenderung meningkat. Industri-industri yang memang mensupport dari kondisi pandemi saat ini. Tapi tentunya teman-teman di UMKM yang terdampak itu yang harus mengalami krisis ini, bagaimana mereka harus bertahan hidup dengan segala cara. Tadi Mas Julius bilang dia harus berjualan minuman gitu kan. Mas Fahmi juga harus mengubah pola jualannya dari yang tadinya grup ataupun misalkan orderan yang besar skala partai, sekarang harus skala retail di marketplace gitu kan. Dan saya juga menyampaikan sebagai pelaku industri pariwisata, saya harus membanting setir, harus menjalankan bisnis lain supaya untuk bisa bertahan hidup. Itu teman-teman, dan mudah-mudahan nanti ini bisa kita share juga ke teman-teman yang lain, bisa menjadi insight baru buat teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri dan saya tutup pada kesempatan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.